Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, mari kita coba menolak lupa. Ketika di tahun 1948 terjadi agresi militer Belanda yang kedua, maka warga Cina atau Tionghoa yang berada di Yogyakarta itu membela Belanda. Kemudian setelah Indonesia merdeka kembali dan bisa direbut kembali melalui Yogyakarta atas koordinasi dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Presiden Soekarno dan Panglima Besar Sudirman, maka warga Cina atau Tionghoa yang berada di Yogyakarta ingin melakukan eksodus keluar dari Yogyakarta. Tetapi jawaban sederhana dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah tidak apa-apa, tidak usah keluar dari Jogja, silahkan membangun Yogyakarta, tetapi satu hal yang saya cabut dari hak kalian semua, yaitu kepemilikan aset tanah yang ada di Yogyakarta adalah dicabut. Nah, sampai sekarang pun banyak pengusaha-pengusaha Tionghoa yang mengajukan gugatan atas dasar itu. Namun akhirnya tetap kalah karena ini berhubungan dengan keistimewaan Yogyakarta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Presiden Soekarno pernah berorasi, kalau jadi Kristen jangan jadi Yahudi, kalau jadi Islam jangan jadi Arab, tetaplah jadi bangsa Nusantara atau Indonesia. Nah, dalam video kali ini berkaitan kepada dua peristiwa penting itu. Jadi, kalau ada yang membicarakan bahwa Tionghoa tidak pernah menjajah Indonesia atau Cina tidak menjajah Indonesia, kemudian Arab tidak pernah menjajah Indonesia, kita coba telaah dulu sejarah Kota Manggarai dan Batavia. Monggo kita simak videonya. Sedulur, banyak yang tidak mengetahui sejarah perbudakan di Indonesia karena ini memang sengaja ditutupi dan buku-buku yang membahas tentang perbudakan di Indonesia itu dianggap kontroversi. Jadi banyak yang tidak setuju dengan buku-buku yang mengulas tentang sejarah perbudakan di Indonesia. Tapi saya di sini ingin mengungkapkan sedikit saja dari sejarah perbudakan yang ada di Indonesia karena berkaitan dengan
dua peristiwa penting di era Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan pidato dari Presiden Soekarno tadi. Kita mulai. Sejarah perbudakan di Indonesia sebetulnya sudah sejak lama. Sejak zaman agama Hindu-Buddha masuk, itu pun sudah ada sejarah perbudakan. Manusia dengan berbagai latar belakang dijadikan budak sudah wajar. Tetapi tidak ada catatan khusus yang membicarakan tentang perbudakan itu. Di era-era zaman kerajaan tentunya sudah ada. Namun, yang punya catatan jelas itu adalah ketika VOC mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1619 di bawah gubernur Belanda yang pertama adalah Jan Pieter Sungkun. Nah, di Jakarta itu Kali Ciliwung itu dulunya luas. Sehingga semua kapal-kapal dari Asia itu masuknya ke Sungai Ciliwung dan berhenti di Manggarai. Manggarai dulu adalah pelabuhan yang besar. Nah, ketika Batavia atau Jakarta itu dikuasai oleh VOC, penduduk pribumi dari Batavia atau Jakarta itu justru pada melarikan diri karena sudah kalah, lalu melarikan diri ke Jatinegara, ke Bekasi, ke Kerawang, ke Tangerang. Sehingga penduduk Jakarta sendiri menjadi kosong. Nah, untuk membangun kota Jakarta, maka Jan Pieter Sungkun bekerja sama dengan saudagar-saudagar Arab, saudagar-saudagar Cina untuk mendatangkan budak laki-laki ke Jakarta. Dan pada saat itu yang paling banyak didatangkan adalah dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Maka dari itu, Jakarta, tempat pelabuhan itu disebut Manggarai. Karena memang dulunya banyak budak-budak laki-laki yang didatangkan dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dan sekarang pusatnya menjadi Pasar Rumput di Manggarai. Itu sejarah mengapa disebut Manggarai dan sama dengan Manggarai yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini mulailah dibangun Jakarta dengan budak laki-laki untuk membangun infrastruktur, untuk membangun kota. Nah, yang membeli budak-budak itu adalah rata-rata bangsawan Belanda, saudagar-saudagar Arab, dan saudagar-saudagar dari Cina. Lama-kelamaan, karena setiap kali mendatangkan budak itu jumlahnya ribuan dan harus didatangkan dari seluruh Indonesia pada saat itu. Bahkan ada juga yang didatangkan dari Yaman, dari etnis Cina sendiri didatangkan untuk membangun kota Jakarta. Nah, di sana punya budak adalah menunjukkan strata sosial. Semakin banyak punya budak, strata sosialnya semakin tinggi. Nah, pada perkembangannya, setelah Jakarta menjadi kota yang besar di ukuran waktu itu, maka kebanyakan kaum pria yang di sana lalu berubah pemikirannya menjadi mendatangkan budak wanita. Nah,
Saudagar-saudagar dari Arab, dari Cina tadi, lalu berbondong-bondong mendatangkan budak-budak wanita dari seluruh Indonesia. Di sana untuk pemuas nafsu dari tadinya budak-budak laki-laki dan bangsawan-bangsawan yang ada di sana. Nah, industri mendatangkan budak wanita ini ternyata lebih menjanjikan. Bahkan budak wanita harganya pada saat itu kalau dikonversi kepada saat ini adalah 15 sampai 20 juta rupiah per orang. Dan yang paling menjadi idola pada saat itu, mohon maaf saya bukan bermaksud rasis, itu adalah budak dari Bali dan Nias. Konon ceritanya mereka lebih cantik, lebih memenuhi syarat, lebih menggugah gairah dari bangsawan-bangsawan yang ada di sana. Bahkan sampai ada yang tragis, sampai budak itu dibakar hidup-hidup karena kecantikannya. Nah, namun pada saat itu memang hukum belum berlaku sekali. Memang sudah ada hukum yang ada di negeri Belanda, tapi belum berlaku di Indonesia. Nah, itulah sebetulnya sejarah kelam perbudakan yang ada di Indonesia, terutama di Jakarta. Bagaimana dengan daerah-daerah lain? Di Jawa ini banyak sekali perbudakan, terutama untuk membangun infrastruktur. Tapi yang paling jelas nyata adalah Jakarta, karena Jakarta, terutama di Manggarai, itu adalah kota perbudakan yang paling besar se-Jawa. Nah, pada perkembangannya, perbudakan ini yang semakin banyak adalah wanita. Namun juga pada perkembangannya, karena ada juragan-juragan atau saudagar-saudagar atau bangsawan-bangsawan ini yang mencintai budaknya, lalu menikahinya, entah resmi atau tidak, tapi menikahinya secara sah atau tidak ya kita nggak perlu tahu. Kemudian mempunyai anak, itu yang menjadi polemik. Karena apa? Anak dari perkawinan silang itu tidak diterima di warga etnis tertentu, misalnya etnis Arab, etnis Cina, atau Belanda, tidak akan diterima di sana. Tapi di orang-orang pribumi juga tidak akan terima, karena itu percampuran. Seperti yang dialami oleh Ernest Dawes Dekker, pahlawan nasional kita. Itu mengalami kehidupan yang tragis di Indonesia, karena itu hasil perkawinan campur antara majikan dan budak. Nah, maka dari itu Belanda melakukan pengakuan dan permohonan maaf kepada semua negara yang pernah dijajahnya atas perbudakan itu. Dan pada tahun 1942 Belanda mulai mengurangi perbudakan yang ada di Indonesia, walaupun belum sepenuhnya. Namun etnis Arab dan etnis Tiongkok masih menjalankannya. Perbudakan ini baru benar-benar hilang di tahun 1948. Mereka menjadi berbaur menjadi warga pribumi. Dan sebagian wanita yang masih didatangkan menjadi budak itu dilarikan ke Bandung. Jadi sebetulnya Bandung itu bukan kota kembang yang benar-benar bunga, tapi sebetulnya kota dari tempat pelarian budak-budak wanita yang dijajakan untuk maaf sebagai PSK. Maka dari itu Bandung menjadi sebutannya kota kembang.
Nah, mengapa Belanda tidak meminta maaf kepada Indonesia tentang perbudakan ini? Karena ini memang sengaja ditutupi. Dan saya membuka ini agar panjenengan bisa mencari referensi buku-buku yang saya tampilkan. Silahkan dibaca. Memang buku itu penuh kontroversi, tapi kita harus lebih menerima dengan akal sehat karena memang itu yang terjadi. Nah, kalau seperti ini, maka ketika ada orang bilang bahwa Arab tidak pernah menjajah Indonesia, Cina tidak pernah menjajah Indonesia, tetapi faktanya pada saat itu Arab dan Cina bekerja sama dengan VOC. Mereka bebas. Dan pada saat itu mereka bukan warga pribumi dan sampai sekarang pun dinyatakan bukan warga pribumi. Jadi kita jangan terpancing untuk masalah sekarang. Coba kita ungkap sejarah-sejarah yang lalu. Dan tentunya Sultan Hamengkubuwono ke-9 serta Presiden Soekarno tidak serta-merta mengucapkan. Pasti ada dasar yang kuat di sana. Maka dari itu kita sebagai generasi muda, yuk kita buka wawasan kembali, kita coba cari referensi-referensi di masa lalu. Lalu kita bisa mengambil keputusan yang tepat agar tidak hanya asal bicara saat ini, apalagi itu di media sosial. Karena seperti kita ketahui, sekarang ini Indonesia 50% perdagangan dikuasai oleh etnis Cina. 30% dikuasai oleh orang-orang Indonesia yang kaya raya. Yang 20% diperebutkan oleh sekian banyak masyarakat Indonesia yang menengah ke bawah dengan UMKM-nya. Diakui atau tidak, itulah penjajahan juga. Nah, kita kembali ke perbudakan. Perbudakan mulai hilang di tahun 1948. Jadi sedulur, di sini kita bisa mengambil poin pentingnya. Mengapa kita sekarang harus lebih memanusiakan manusia? Karena perbudakan itu sangat tidak diakui di dunia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Sudah tidak diizinkan untuk melakukan perbudakan. Tetapi jujur saja, perbudakan itu sudah beralih ke gaya yang modern. Misalnya sebagai pembantu rumah tangga, ART. Misalnya sebagai pegawai-pegawai pabrik yang tiap tahun kita juga bisa melihat ada yang dikirim ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Malaysia, ke Arab. Di sana mereka diperlakukan seperti budak, walaupun tidak semuanya, karena memang kita mengirimnya tenaga yang non formal. Kalau yang formal jelas-jelas mereka membutuhkan dan tentunya tidak akan diperlakukan sama. Nah, itulah mengapa TKW dan TKI Indonesia mendapatkan perlakuan yang kurang baik di luar negeri. Itu sebetulnya adalah perbudakan modern. Jadi apakah kita semua akan tinggal diam dengan itu? Bukalah wawasan panjenengan, bukalah kesadaran diri panjenengan bahwa kita semua bukan bangsa budak. Bahwa kita semua bukan bangsa pengemis. Kita punya leluhur Nusantara yang agung dan ditakuti dunia.
Mengapa kita menjadi seperti ini? Tentunya kita harus koreksi diri. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan bermaksud saya rasis, saya membela, mendiskreditkan kaum tertentu, tidak. Saya hanya ingin membuka wawasan panjenengan, dan kalau tidak percaya dengan omongan saya juga tidak bermasalah. Silahkan cari data-data referensi dari buku-buku yang tadi saya keluarkan di setiap kali saya berbicara. Demikian akhir kata, tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang dengan like, subscribe, dan komen, karena dukungan panjenengan sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Saya Tugbagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.